Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri Renungan Harian. Nah saudaraku, renungan harian kita hari ini, ayat firman Tuhan terambil dari Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, saudaraku, ini adalah satu ayat yang berisi pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis, ya. Nah, Sardis itu memiliki arti hidup, ya. Nah, tapi ironisnya, ya, di ayat awal justru Tuhan mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, berkebalikan dari namanya, ya. Nah, saudaraku, ini sebetulnya banyak menggambarkan tentang kondisi orang-orang Kristen di masa sekarang, ya. Di mana ada banyak orang-orang Kristen, ya, yang dia giat melayani, ya, dia rajin melayani, tapi dia tidak mengerti apa arti dari pelayanan, apa tujuan dari pelayanan itu sendiri. Jadi mungkin dia melayani supaya ada aktivitas, ya, mungkin supaya benar-benar memiliki kesibukan, ya, mungkin juga supaya dipandang, wah ini dia rajin ini pelayanan, seperti itu, ya. Nah, atau ada juga yang motivasinya supaya melayani, supaya lebih diberkati, gitu, ya, supaya lebih diterima oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita perlu menyadari bahwa motivasi-motivasi pelayanan seperti itu adalah motivasi-motivasi yang salah. Nah, biarlah kita kembali menyadari, ya, bahwa pelayanan sejati itu muncul dari motivasi hati terdalam sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian, ya, setelah kita diselamatkan, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih dan berkat Tuhan, sehingga kita melayani tujuannya bukan supaya diberkati, tapi supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain, ya. Nah, sekali lagi, jadi jangan sampai kita melayani tujuannya supaya diberkati, ya, supaya mungkin dipandang terhormat, supaya kelihatan aktif, sibuk, dan lain sebagainya. Tapi kita melayani Tuhan karena kita menyadari kita sangat dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita diberkati Tuhan, sehingga tujuan kita melayani adalah bukan supaya diberkati, tapi supaya bisa jadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, biarlah kita diingatkan kembali melalui ayat firman Tuhan hari ini, ya, karena dikatakan ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Mari kita sama-sama bertobat, yaitu kita kembali kepada motivasi yang benar di dalam pelayanan yang kita lakukan, ya, di mana pelayanan itu bila muncul dari hati kita yang terdalam sebagai ucapan syukur kita, dan pelayanan itu, ya, kita lakukan bukan supaya kita diberkati, tapi supaya kita bisa jadi berkat, ya, bagi banyak orang, ya. Nah, kemudian dikatakan karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ingat bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri, artinya kita nggak tahu kapan dia datang, ya. Tapi puji Tuhan, sebagai orang percaya, Rasul Paulus, ya, juga mengatakan bahwa kita bukanlah anak-anak malam, tapi kita adalah anak-anak siang, anak-anak yang hidup tidak dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang artinya kita senantiasa, ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama, sehingga kita selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang, ya. Karena sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang senantiasa juga dijaga, dipelihara, disertai oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kiranya renungan harian ini bisa meneguhkan, menguatkan kita semua. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.